Halo, balik lagi dengan gue Tegar Irsyad. Kali ini seperti biasa hari Kamis waktunya kita bahas film horor. Dimana film horor yang baru aja tayang kali ini film horor dari thread Twitter ya. Lagi-lagi ya tentunya dari thread Twitter lagi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Sorop. Oke, jadi film Sorop ini sebenarnya gue agak bertanya-tanya nih, Sorop tuh artinya apa sih? Jadi Sorop itu kalau gue baca ya di sini ya di Tirto ID, Sorop itu adalah bahasa Jawa yang artinya adalah waktu menjelang maghrib atau bisa kita bilang sunset lah gitu ya, senja. Yang dimana menurut kepercayaan sebagian orang di Pulau Jawa, makhluk gaib tuh mulai berkeliaran dan mengganggu manusia tuh di waktu Sorop ini gitu. Tapi di film ini Sorop yang dimaksud ini sebenarnya bukan itu, tapi lebih ke ritual yang memang menjadi mungkin muatan lokal ya. Gue nggak tahu juga ini muatan lokalnya bener apa enggak. Tapi yang bisa gue baca di sini katanya muatan lokal ritual Poso Sorop atau artinya puasa Sorop. Yang dimana puasa Sorop itu ritual kayak santet gitu mungkin ya, ilmu hitam gitu ya, untuk bisa mencelakakan orang gitu. Dan dimana caranya ini dengan cara tidak makan atau bisa kita sebut kayak puasa lah gitu ya. Tapi buka puasanya ini bukan pakai takjil, tapi pakai tanah kuburan. Dan lalu apakah film ini cukup menarik untuk ditonton? Untuk itu langsung aja akan kita bahas di review ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, film Sorop ini adalah film yang sebenarnya cukup diantisipasi dari jauh-jauh hari ya oleh banyak penggemar horor Indonesia katanya. Yang dimana ini juga diangkat dari thread Twitter yang dimana ini diangkat oleh Simple Man. Dimana Simple Man adalah bisa kita bilang mungkin bapak dari thread Twitter perfilman Indonesia ya. Karena salah satu film pertama thread Twitter di Indonesia itu kan film dari Simple Man ya, yaitu Desa Penari ya, KKN ya. Dan itu sukses besar dan menjadi salah satu tayangan film box office terbanyak ya, untuk penayangan terbanyak di Indonesia, 10 juta view kalau nggak salah. Dan tentunya ini cukup ditunggu karena ini bisa kita bilang salah satu thread Twitter yang cukup legend lah gitu ya, untuk bisa menelurkan film yang cukup bagus. Dan untuk itu Simple Man kembali menurunkan lagi thread Twitternya, yang dimana sebenarnya ini ditulis thread Twitternya unfinished, artinya belum selesai diceritakan. Tapi cukup menarik nih untuk dari premis yang disampaikan. Dan juga dimana disutradarai oleh Upi Avianto, yang dimana ini menjadi debut pertamanya Bang Upi ini dalam menyutradarai film horor. Karena sebelumnya bisa gue lihat film-film yang dia sutradarai ini adalah film-film romansa, yang bisa gue lihat di situ ada realita cinta rock and roll di situ dibuat oleh Bapak Upi ini. Dan sebenarnya cukup malang melintang juga sebenarnya untuk di perfilman Indonesia. Dan ini adalah film horor pertamanya. Dan juga dibintangi oleh nama-nama yang bisa gue bilang cukup sering banget kita lihat di film horor di tahun ini. Bersaing juga ya dengan Taskia Namia di sini ya. Ini bersaing nih dua nama ini, yaitu ada Yasamin Jasem. Yasamin Jasem main lagi di film ini ya, dimana sempat kemarin dia main terakhir di Lembayung seingat gue, dan sekarang main lagi di film ini. Dan juga ada Egy Fedli di sini sebagai hantu ya, bisa gue bilang ya. Dan juga ada Hana Malasan, dimana Hana Malasan ini karakternya diperankan sebagai sang kakak dari Yasamin Jasem. Dan Hana Malasan ini terakhir bisa gue lihat di filmnya Rizal Mantovani ya di tahun ini, yaitu di Kereta Berdarah dia main di situ. Dan sekarang main lagi. Dan selanjutnya ada Ratu Felicia main lagi sebagai antagonis hantu ya, berdua dengan Egy Fedli. Dan Ratu Felicia terakhir gue lihat dia main di film horor, yaitu film Malam Pencabut Nyawa, di situ dia main juga ya. Dan selanjutnya untuk sinopsisnya singkat aja gue mau cerita di sini. Ini menceritakan kisah dari thread Twitter tadi seperti gue bilang, bercerita mengenai Hanif itu diperankan tadi oleh Hana Malasan, dan juga Isti diperankan oleh Yasamin Jasem. Hanif dan juga Isti ini adalah kakak beradik, dimana kakak beradik yang memang telah yatim piatu gitu ya. Mereka memperoleh warisan berupa sebuah rumah tua di daerah terpencil, dan rumah tersebut juga dijaga oleh Pak Khoir. Pak Khoir ini adalah saudara laki-laki dari orang tua mereka. Namun mendadak Pak De Khoir ini, sang penjaga rumah ini tiba-tiba sakit gitu ya, dan menelpon Isti dan juga Hanif untuk bisa menjenguk balik ke rumah gitu. Karena diceritakan di sini Pak De Khoir ini kayaknya lagi sakaratul maut gitu, dan memang memanggil-manggil nama Hanif dan Isti gitu. Dan Hanif dan Isti pun akhirnya pulang kampung ya untuk bisa menjenguk Pak De Khoir. Namun sayang Pak De Khoir tetap meninggal, tapi meninggal dengan cara yang sangat misterius ya, sangat sus banget gitu. Dan juga Hanif dan Isti ini pun juga harus mengurus jenazah Pak Khoir ini yang memang mereka saksikan gitu kematiannya, yang sangat sus tadi seperti gue bilang. Akan tetapi kedua bersaudara ini itu mulai mengalami kejadian-kejadian mistis di rumah angker tersebut gitu, setelah kematian dari Pak D-nya ini gitu, yang dimana gangguannya ini datang dari sosok makhluk yang menyerupai Pak De Khoir gitu, terutama saat Sorop tadi.
yaitu saat matahari tenggelam, saat malam hari. Namun teror-teror ini makin banyak, makin intens, dan tentunya membuat kedua kakak beradik ini semakin pusing ya, semakin ketakutan bukan main gitu. Dan sedikit demi sedikit masalah dari yang dia hadapi, yaitu teror-teror itu semua mulai terbuka, dimana mulai terspill ya sedikit demi sedikit apa penyebab kenapa terjadinya teror ini berlanjut gitu. Dan itu juga yang menyebabkan ternyata kematian sang ayah dan sang ibu sekaligus sang pakdenya, Pakde Khoir tadi itu gitu. Dan lalu apakah si Hanif dan juga istri ini berhasil selamat ya dari teror-teror yang datang gitu di rumahnya? Untuk itu langsung aja teman-teman bisa langsung tonton. Gue gak mau spoiler kali ini. Dan juga untuk review dari gue untuk film ini, gue bisa bilang film ini feels yang gue rasakan ya setelah gue nonton ini. Gue ngerasa film ini pace-nya tuh lambat banget. Dan terlebih lagi di act keduanya, premis menuju ke ending itu sangat-sangat lama. Dan juga progres cerita di act kedua ini agak stop di situ ya, dan dipenuhi dengan jump scare yang banyak. Dan tentunya untuk teman-teman yang bisa gue bilang nggak cukup kuat untuk bisa menonton film dengan pace yang lambat, gue rasa ini memang agak-agak challenging pastinya, karena ini gue cukup ngantuk di act kedua. Dan untuk jump scare-nya juga bisa gue bilang ini gue ngerasa jump scare-nya cukup repetitif dan mengulang terus, dan itu yang membuat gue agaknya sedikit nggak terlalu kaget dibuatnya untuk jump scare yang diberikan di film ini. Tapi terlepas dari itu, untuk plot ceritanya sebenarnya menarik ya, kalau emang nggak terlalu panjang gitu di act keduanya. Jadi mungkin kalau bisa dipersingkat di tengah film itu mungkin lebih padat, lebih oke, mungkin bisa lebih bagus secara plot cerita, secara progres ceritanya. Tapi secara premis gue suka sebenarnya. Ini cerita yang memang mengangkat unsur muatan lokal juga gitu ya, di daerah Jawa tentunya. Dan ini menceritakan di Jawa Timur ya kalau nggak salah ya, karena si kakak beradik ini tinggalnya di Jawa Timur, di Surabaya di awal film disebutkan. Dan untuk main karakter nih dari bonding kakak beradik ini, si Isti dan juga si Hanif ini, gue bisa bilang cukup oke. Gue bisa believe ya bahwa dia kakak beradik. Terlebih lagi Yasamin Yasem, gue mulai melihat dia sebagai aktris horor top papan atas juga nih. Secara acting gue bisa bilang oke, karena dia ya bisa gitu menempatkan diri sebagai karakter yang cukup anak bontot gitu ya, adik bontot yang memang pastinya selalu dijaga oleh sang kakak. Dan terlihat juga ada manja-manjanya di situ, bahwa dia nggak mau ditinggal oleh kakaknya karena dia takut sendiri gitu tidur. Jadi memang ya secara karakter si Yasamin Yasem ini berhasil gitu untuk membuat penonton percaya bahwa dia adalah adik bungsu. Dan juga ditambah lagi sang kakak yang Hanif ini yang diperankan oleh si Malasan ini, gue bisa melihat dia cukup oke lah untuk sebagai kakak gitu ya, melindungi adiknya. Actingnya juga gue bisa bilang oke. Terlebih lagi banyak acting atau scene yang bisa gue bilang sebenarnya ada beberapa scene yang cukup berhasil untuk bisa membuat gue merinding gitu. Salah satunya ada scene yang di dapur ketika si kakak Hanif ini tiba-tiba disamperin oleh sang adik yang memang perangainya tuh agak-agak aneh gitu. Dan ternyata bener aja, tiba-tiba dia ketika ke ruang tengah tiba-tiba ada juga adiknya. Jadi adiknya yang mana nih yang bener? Itu salah satu scene-scene yang bisa gue bilang cukup oke lah untuk bisa ditonton. Dapat gitu gue ngerinya. Dan juga bisa gue bilang ya sebenarnya endingnya juga cukup oke nih, nggak terlalu jelek ya. Dan juga ini cukup lumayan untuk bisa diikutin, karena secara ending kita akan dibuat dari act kedua tadi yang bisa gue bilang cukup boring, dari duduk yang cukup, dan lalu bisa langsung menegakkan kepala gitu untuk bisa nonton film ini. Jadi emang di ending itu akan kita dibuat untuk grafik itu ya, kita akan kembali naik gitu ya intensitas untuk bisa penasaran dengan film ini, karena semua spill progres cerita akan tiba-tiba langsung langsung naik gitu ya. Semua diceritakan tuntas di situ. Ya dimana juga cukup menarik sebenarnya. Ntar akan terspill gitu semua konflik masalah yang terjadi disebabkan oleh apa dan kenapa. Dan sebenarnya gue jadi cukup bisa menaruh perspektif baru ya terhadap antagonis ini, yaitu si Bapak Khoir ini dan juga sang istrinya yaitu si Ratu Felisa tadi, yang memang ada alasannya tersendiri gitu kenapa dia melakukan hal itu. Yang dimana juga sebenarnya artinya sang protagonis kita ini juga sebenarnya nggak baik-baik banget juga ini sang keluarga. Terlebih lagi sang ibu dari si kedua kakak beradik ini juga ternyata tidak sebaik itu ya. Ya gue artinya sebenarnya cukup bisa menaruh berbagai macam perspektif lah dari masing-masing karakter ini yang cukup belief buat gue. Jadi gue sebenarnya cukup oke sebenarnya dari situ, secara karakter, secara ending cerita oke, secara premis juga oke. Dan juga untuk backsound ya, dimana backsound gue cukup suka di sini. Backsoundnya itu cukup menarik karena ada beberapa backsound yang lagi lagu gitu atau mungkin lagi backsound apalah gitu ya, tiba-tiba langsung tak hilang hening. Dan itu memang menandakan bahwa wah ini bakal ada jump scare gitu. Jadi kayak ya gue suka lah backsound detail kecil seperti itu, cukup menarik. Dan juga untuk minusnya sedikit lagi bisa gue sebut, mungkin ada CGI kecil di situ yang gue bisa bilang masih terlihat ya, seperti api, seperti
seperti muntah tanah, muntah oli di awal film yang ternyata itu tanah kuburan sebenarnya. Itu juga cukup terlihat ya untuk CGI-nya. Jadi ya mungkin itu untuk minus sedikit aja. Dan plus lagi ya, terakhir bisa gue bilang memang untuk sinematografi ketika siang gitu, ada drone shot itu sebenarnya cukup oke. Dan juga ada shot yang dipegang gitu, handheld shot itu juga cukup oke sebenarnya. Tapi memang secara grading gue lagi-lagi ini menyebutkan bahwa film ini menjadi jajaran film yang masuk ya ke gelap universe ya di film horor Indonesia, karena banyak banget film horor setahun ini gue review yang gelap tuh banyak banget. Jadi ini mungkin salah satu film yang masuk ke horor gelap universe ya untuk di Indonesia. Dan kurang lebih berikut untuk feels gue, untuk penilaian buat gue dari film ini, gue bisa bilang film ini sebenarnya masih layak lah untuk ditonton, cukup seru. Walaupun memang dibanding dengan dua film sebelumnya yang gue tonton, yaitu ada Devil's Stay dan juga ada Racun Sangga, ini memang masih di bawah sepertinya untuk kualitasnya. Walaupun memang dari segi aktor gue masih lebih suka si Yasamin Yasem sebenarnya untuk bisa memerankan film-film horor ya. Jadi ya ini plus minus mungkin untuk gue. Jadi untuk penilaian buat gue dari film ini, bisa gue bilang untuk plot story gue suka sebenarnya, dan bisa gue kasih dengan skor 3,5/5 karena secara act kedua itu terlalu lama yang membuat gue jadinya akan sedikit boring gitu di act kedua di situ. Dan juga untuk acting gue nggak ada masalah, gue suka juga actingnya di sini si kakak beradik ini, dan mungkin bisa gue kasih dengan skor yang cukup tinggi harusnya untuk acting, jadi bisa gue kasih dengan skor 2,5/3. Dan juga untuk visual, dimana visual gue nggak bisa kasih skor yang cukup tinggi karena secara visual juga sebenarnya ini masih masuk ke jajaran visual yang cukup gelap buat gue. Jadi ya untuk penilaian buat gue untuk skor visual bisa gue kasih dengan skor 0,5/2. Jadi untuk film ini final verdict yang bisa gue kasih yaitu 6,5/10. Dan ya berikut kurang lebih untuk review gue untuk film ini. Untuk teman-teman yang mau review atau mungkin mau menyanggah review gue, bisa feel free banget, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman mungkin yang lagi nyari untuk pilihan tontonan akhir pekan, gue masih bisa bilang ini cukup recommended untuk bisa menjadi tontonan yang cukup ringan. Dan untuk teman-teman yang mau request film-film lainnya untuk bisa di review, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat yang nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah tentunya, biar gak ketinggalan video-video review lainnya, horor-horor lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa, gue Tigger Irsyad. Peace out.